Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, namaku Analisa Widyaningrum. Aku seorang psikolog yang juga aktif sebagai ibu dari 2 orang anak. Dan alhamdulillah anak aku yang pertama baru banget ulang tahun ke-6, anak aku yang kedua masih 4,5 mau 5 tahun, dan aku mendirikan APDC Indonesia. Alhamdulillah dipercaya oleh Rumah Millennials untuk bergabung menjadi salah satu keluarga di bagian yang ada di dalamnya. Thank you Mas Taufan Akbari yang minta aku buat bikin video sharing, terutama untuk para ibu-ibu yang bekerja. Topiknya menarik banget, gimana sih supaya kita bisa work life balance sebagai seorang ibu bekerja tapi juga fokus sama anak-anak. Well, sebenarnya ini juga hal topik yang menurut aku cukup sulit karena biasanya aku ngisi materi tentang clinical psychology and industry. Jadi memang aku fokus on industri yang memang sekarang lagi cukup banyak diundang oleh perusahaan-perusahaan untuk bicara tentang stress management, terus untuk bicara tentang bagaimana relasi sebagai seorang leader dan juga follower. Terus tiba-tiba diminta sharing tentang pengalaman pribadi untuk membagi waktu untuk anak, suami, keluarga, kerjaan, 15 orang karyawan, dan juga gimana untuk memanage buat punya waktu untuk diri sendiri. Yang pertama, tipsnya adalah teman-teman, sebenarnya ini susah ya untuk dijawab, tapi based on banyak research yang aku baca dan aku sering tanya ke para teman-teman yang memutuskan untuk whether dia jadi working mom atau jadi ibu rumah tangga, yang pasti tuh harus berawal dari niatnya dulu. Kalau emang udah niat pengen jadi stay at home, ya mother, emang full time mother yang emang stay di rumah 24 jam, ya pasti itu akan ngerasa fulfill kok ketika memang cuma di rumah. Tapi beda kalau memang kita tuh masih setengah-setengah gitu, antara pengen kerja tapi juga pengen di rumah, atau pengennya tuh kerja tapi nggak boleh jadi akhirnya di rumah aja. Nah sebenarnya ketika udah ada niatan yang memang benar-benar diputuskan, oke, aku pengen jadi ibu rumah tangga, coba deh cari-cari hal-hal yang mungkin teman-teman bisa syukuri dari proses itu, karena nggak semua orang dikasih kepercayaan untuk bisa punya keturunan, nggak semua orang bisa diberi kepercayaan untuk bisa punya waktu yang banyak untuk anak-anaknya, yang mungkin dengan berbagai pertimbangan kamu harus berada di rumah. Dan yang untuk ibu-ibu bekerja, bersyukur juga karena kita masih diberi kepercayaan untuk bisa membantu suami mendapatkan rezeki tambahan. Kita juga dipercaya untuk ketemu banyak orang, bisa belajar ini itu, dan kalaupun nggak punya waktu buat anak yang banyak, ya udah itu pilihan kita. So gimana caranya di waktu yang sangat sedikit itu tetap bisa berkualitas. I think quality is better than quantity, itu moto aku sih. Jadi kayak aku penting banget untuk melakukan yang namanya manajemen diri. Manajemen diri ini adalah nggak cuma tentang waktu, tapi manajemen emosi dan pikiran. Karena bayangin 24 jam kita harus berpikir banyak hal dan harus memutuskan 3.000 keputusan nih dalam waktu 1 hari. Itu based on research yang aku pernah baca. So apa yang harus aku lakuin teman-teman? Pertama, kompromi sama pasangan. Apa yang mau aku dapetin, apa yang mau aku lakuin, apa yang mau aku kontribusikan untuk keluarga, dan bagaimana membagi tugas dan peran kita sama pasangan kita. Terus yang kedua, kalau malam-malam nih aku memanagenya dengan cara aku nulis. Jadi aku selalu punya yang namanya buku, jurnal, karena aku tuh nggak suka hanya sekedar handphone tuh paling pakai Google Calendar doang. Tapi di buku ini aku tulis beneran kayak apa yang mau aku lakuin dari pagi sampai malam. Dan ini biasanya aku tulis kalau malam mau tidur. So aku tahu apa aja harus aku lakuin besok pagi. Mulai dari kerja, jemput anak, makan siang sama suami, atau mungkin sekedar kita groserian. Terus yang kedua, selain ditulis, penting banget nih teman-teman untuk dibuat yang namanya alarm. Karena aku tuh orangnya pelupa banget. Jadi reminder aku itu Google Calendar. So setiap 10-20 menit tuh aku selalu hidupin Google Calendar aku untuk remind apa yang harus aku lakuin sesuai sama jurnal yang udah aku tulis. Nah, dan paling penting nih teman-teman adalah take yourself to have a free time. Jadi just dengerin musik, kemudian ambil waktu untuk kamu tuh sekedar meditate, atau kamu tuh ke salon, atau kamu telepon teman lama. Pokoknya harus ada waktu untuk diri sendiri deh. Even itu cuma kayak setengah jam atau mungkin 15 menit, tapi selama 24 jam sebagai seorang ibu, energi itu penting banget harus kita punya. Dan yang paling penting juga nih teman-teman, kalau misalnya kita lagi burn out dengan berbagai aktivitas, it's okay kalau kita mau berhenti dulu. At least kita berhenti untuk melakukan sesuatu yang biasanya banyak maunya nih. Nah, kalau kita menulis, and then kita bisa tahu bahwa keinginan kita itu bertambah atau justru makin gak reachable lagi.
Jadi itu sebagai self evaluation atau evaluasi kita pribadi untuk melihat bagaimana diri kita di bulan lalu dan bulan depan. Nah, dengan adanya reflection ini, maka kita bisa melakukan namanya manajemen waktu lebih baik lagi. Terus teman-teman, penting banget nih untuk kita punya waktu yang berkualitas untuk istirahat. Karena banyak banget ibu-ibu yang gak cukup tidurnya. Sama sih, aku juga sempat begadang dan lain sebagainya. Tapi kalau memang ada waktu tidur, pastikan tidur kita berkualitas. Jangan main handphone. Dan kalau perlu, handphonenya dimatiin dulu supaya kita gak ke-distract sama yang namanya sosial media. Ya kan? Itu kadang-kadang waktu istirahat kita malah kepake. Sama aku juga gitu. Terus teman-teman, ibu-ibu juga penting untuk kita melakukan namanya self-actualization atau aktualisasi diri. Jadi selain self-management, self-actualization ini menjadi salah satu cara kita menyeimbangkan sebagai pribadi, ibu rumah tangga, sebagai ibu, working mom, atau sebagai employee, atau sebagai business owner, atau apapun peran kita di kantor, dan sebagai seorang pasangan. Jadi kalau kita punya aktualisasi, contoh aktualisasi di pekerjaan, aku ngerasa ketika dapat prestasi atau achieve something, itu tuh fulfill loh untuk diri kita. And then ketika kita sampai rumah, energinya tuh kayak ke-recharge. Jadi ketika mendapatkan sesuatu, kita kerja itu maksimal, hasilnya oke, sampai rumah tuh ngerasanya kayak fulfill aja buat ketemu anak, karena kita ngerasa berharga atas diri kita. Coba deh rasain. Jadi kalau lagi kerja ya fokus untuk kerjaan. Kalau lagi sama anak, fokus sama anak gitu. Dan itu susah banget. Tapi cobain perlahan teman-teman, manajemen waktu, manajemen diri, ini sepenting itu. And then aktualisasi sebagai ibu. Stop comparing yourself with others. Karena begitu kita compare, anak ini udah bisa itu, anak itu udah bisa ini, kita gak fokus sama pencapaian anak kita. Pencapaian ini bukan berarti harus dengan nilai, tapi pencapaian sesuai sama lifespan atau development, tumbuh kembang mereka, perkembangan mereka. Jadi kalau umur segini tuh harusnya udah bisa apa sih, umur segini udah bisa apa sih. Tugas kita bukan memberikan target, tapi stimulus yang tepat. Jadi kalau anak kita ada delay, mungkin ada speech delay, atau belum bisa baca, padahal teman-teman udah pada bisa di kelas 1 SD dan lain sebagainya, it's okay, no worries. Mungkin stimulasi kita yang kurang. Jadi ketika kita di rumah, biasakan tuh komunikasi dan membangun namanya koneksi. Jadi aku percaya banget teman-teman, aku tuh juga sering banget ninggalin anak keluar kota. Tapi even ketika mereka lagi gak sama aku bener-bener bahkan berusaha untuk terkoneksi 24 jam dengan cara mungkin telepon, video call, cek dengan adanya AIMO, kasih AIMO dan lain sebagainya. Jadi pokoknya aku gak mau ketinggalan dan aku selalu nanya, what did you feel, what did you get today, what did you study. Jadi kayak aku selalu refresh, kakak belajar apa, kakak tadi gimana di sekolah, kamu ngapain aja, happy gak, were you happy today, were you sad or something yang mungkin kita gak pernah nanya ke anak, dan anak ternyata gak mau cerita ke kita. Jadi ini kenapa kita merasa achieve something terhadap pencapaian prestasi anak kita, yang dia tiba-tiba bisa hafalan doa, tiba-tiba bisa Al-Quran atau Iqra, naik Iqra, atau bisa baca tulis. Itu tuh kita ngerasa kayak aduh, itu achievement yang gak pernah terbayarkan oleh achievement apapun. Jadi penting banget untuk kita apresiasi. Kalau bukan diri kita siapa lagi gitu kan. Asalkan kita jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Nah, yang terakhir teman-teman, kalau kalian udah ngelakuin itu semua tapi kok masih ngerasa lesu, coba deh yang namanya self exercise. Jadi kayak olahraga itu meningkatkan yang namanya dopamin kita, bikin kita happy dan relax, dan menurunkan hormon kortisol. Apa sih kortisol itu? Kortisol itu tentunya yang bikin kita cemas, yang bikin kita deg-degan, yang bikin kita nggak relax, dan bahkan itu membahayakan, yang membuat kita semakin ngerasa sakit badannya. Kadang-kadang ada psikosomatis, ngerasa sakit padahal sebenarnya nggak sakit. Well, itu tadi teman-teman. Pokoknya enjoy your journey, whatever yang teman-teman lakuin hari ini, insya Allah kalau diniatin baik, semuanya akan baik. Jangan punya satu target terhadap pencapaian hidup orang, karena hidup ini bukan sebuah perjalanan dalam maraton. Dia itu adalah sprint. Jadi kalau sprint, dia akan jadi hidup itu, life is not a sprint but marathon. Jadi kalau sprint itu kan kayak cepet-cepetan kan. Jadi kalau cepet-cepetan capek. Tapi kalau marathon itu kayak daya tahan, daya juang, kebalik ya aku tadi ya. Itu akan bisa bikin kita lebih menghargai proses dan waktu. Thank you for watching and happy
di rumah aja. Buat semua teman-teman di rumah milenial, semoga ilmu ini bermanfaat ya. Thank you, assalamualaikum.